Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langkah pertama untuk kita menentukan nilai median dan min atau yang lain-lain itu adalah kita harus membuat dulu total skor masing-masing orang pada kuesioner. Jadi bukan nilai per pertanyaan ya. Jadi bikin total skornya. Nih, kalau misalnya responden pertama totalnya sekian gitu. Sekian. Jadi yang dimasukin ke SPS itu adalah total skor dari masing-masing orang. Baru nanti kalau emang udah, untuk mencari nilai min mediannya di analyze seperti biasa, seperti sebelumnya, deskriptif statistik, kemudian baru di explore, baru kita cari statistiknya di plot kalau tidak salah. Setelah ada pola seperti ini, sudah ada total skor masing-masing responden dari kuesioner itu, kita cari mean mediannya dengan seperti biasa, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensis, pakai yang frekuensis ya. Pilih tadi total skor, total skor. Nah, masukin sini. Kemudian pilih di statistik. Nah, ini ada mean, median. Kemudian cari juga standar deviasi, maksimum, minimum. Terserah mau range mean juga masukin. Kalau mau klik semuanya juga boleh, nggak masalah. Biar ada nilai squareness kurtosis itu untuk sebenarnya untuk normalitas juga, tapi jarang dipakai. Jadi continue, baru oke. Display frequency table baru oke. Nah, ini udah keluar nih hasil dari statistiknya. Mediannya 68, minnya 67,83. Nah, itu nanti menjadi titik dari cut off point-nya, titik pembagi antara kategori rendah dan tinggi nanti, seperti itu. Kalau untuk uji normalitas sudah bisa kan dengan cara analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian cari tadi total skor tadi, masukin di sini dependent list, factor list nggak usah. Kemudian di plotsnya pilih di normality, plot with test, continue. Ini udah buat saja oke. Dan keluarlah hasil uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan ini Shapiro. Karena kita lebih dari 50 maka pakai Kolmogorov, Smirnov. Nih, lihat signifikansinya, apakah lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Kalau lebih berarti normal, kalau kurang berarti tidak normal. Ini 0,007, ini kurang dari 0,05. Maka data aku itu tidak terdistribusi normal. Berarti makanya apa? Median nanti untuk cut off-nya. Karena kalau normal pakai mean rata-rata, kalau median pakai kalau tidak normal maka pakai median. Maka di sini yang dipakai nanti cut off-nya itu adalah angka 68 nanti karena tidak normal. Kalau andai normal pakai 67,83 gitu. Selanjutnya udah nih, kita dapat cut off point-nya tadi. Karena tidak normal, maka pakai angka median. Angka mediannya 68. Ini 68. Angka cut off point-nya 68. Nah, kalau dosen aku itu beliau menyuruh aku paling mudah membagi kategorinya tinggi dan rendah, cukup kayak gitu doang. Jangan ada tengahnya, karena kalau tengah nanti pakai standar deviasi, pusing lagi nanti. Jadi kalau cuma tinggi rendah kan kita tentuin, misalnya yang lebih dari 68 itu tinggi, yang kurang dari 60 gini aja deh, sama dengan yang lebih dari 68 itu tinggi, yang kurang dari atau sama dengan 68 itu rendah. Jadi begitu nanti. Nah, untuk membuat kategorisasi seperti itu, maka kita harus bikin total skor ini yang masih numerik ini jadi kategori. Caranya di klik transform. Tadi sudah ditentuin ya, kalau lebih dari 68 itu tinggi,
kalau kurang dari atau sama dengan 68 itu rendah. Nah, kita bikin ini kan masih numerik nih karena angka-angka, belum kategorik. Nanti kategorik jadi kayak gini nih. Kalau yang satu tinggi, yang dua rendah gitu. Nah, caranya adalah transform, kemudian record into different variables. Jadi nanti kita jadikan kategorik, pilih yang total score tadi. Nah ini masukin ke sini, kemudian kita kasih nama total score lah gitu. Labelnya kategori score resiliency. Aku kan resiliency tuh. Kalau kamu kan alarm rompatik tuh, Mbak. Chance. Oke, udah ya. Kemudian out and new values. Nah, jadi ini kita ubah. Range-nya tadi kalau ini kan terendah 17, tertinggi 85. Berarti tadi kalau 68 lebih dari 68 berarti tinggi ya, berarti 69 sampai 85 itu tinggi. Nah, ini tinggi, kita kasih nilai tinggi. Ini ya range-nya, kemudian tinggi dulu ya. Bisa. Bentar aku ini dulu. Range 69 sampai 85. Nah, ini values-nya 1. Nah, ini 1 angkanya. Maksudnya angka kodenya di kode. Kemudian yang kurang dari atau sama dengan 68 berarti dari angka 17. Karena terendah 17 sampai 68 itu value-nya 2. 2 itu nanti adalah rendah. Continue. Continue. Oh, bentarnya belum di add. Nah, nih. Continue. Oke. Nah, jadilah nanti di sini. Nah, nih muncullah kategori baru kalau 1 dan 2. Maksudnya 1 tadi apa? Yang lebih dari 68, yang 2 ini yang kurang dari sama dengan 68. Jadi nanti kita atur lagi untuk yang kategorinya tinggi dan rendah. Selanjutnya adalah kita melakukan kategorisasi, yaitu untuk 1 tinggi, 2 rendah. Nah, ini kita cari lagi seperti biasa di variable view. Yang ini kan tadi yang sudah terkategorisasi. Kita bikin values-nya. Kalau 1 itu tinggi, 2 itu rendah. Soal kesepakatan aja. Nah, gitu tadi. Ini desimalnya nolkan aja. Nah, jadilah ini nanti hasilnya. Nah, gini nanti. Tinggal kita cari frekuensinya seperti biasa. Analyze, descriptive, frekuensi. Yang ini tadi, yang udah kategori tadi. Ini yang ini tadi. Kemudian masukin. Ini nggak usah hapus tadi. Statistiknya udah semuanya ya. Chartnya kita pilih yang bar. Kalau aku sih pakai bar ya, kalau kemudian persentase, kalau aku sih pakai persentase bukan frekuensi, tapi nanti keluar juga sih frekuensinya. Bar itu kan yang tongkat. Continue. Oke. Udah jadi dah. Nah, ini kelihatan nih. Sama nih, kalau di sini sama 50%, yang tinggi 50%, yang rendah 50%. Demikian. Ini hampir sama lah nih. Ini kelihatan nih. 51,1%, 49,9%. Jadi hampir mirip untuk yang kategori tinggi dan rendah. Demikian Mbakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.